Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini berisi resume materi tentang mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Imran SEMAK, dan video ini dibuat oleh saya sendiri, Rizky Nur Indraswari, dengan NIM 2020-0501-02002. Video ini ditujukan untuk memenuhi syarat tugas akhir semester pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Yuk kita simak baik-baik videonya. Baiklah teman-teman sekalian, pada video resume kali ini memiliki 6 pokok bahasan. Yang pertama, membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang kedua, analisis perubahan pendapatan. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Keempat, analisis titik impas atau break even point. Yang kelima, analisis kredit. Dan yang keenam, ada analisis kinerja keuangan. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya pada materi 1 tentang analisis rasio keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi keuangan serta kinerja perusahaan, yang mana hasil dari rasio keuangan itu akan terlihat jelas kondisi kesehatan dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Munawir 2004, analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk menentukan rasio suatu pos tertentu pada suatu neraca atau laporan laba rugi secara individual atau sebagai kombinasi dari dua laporan. Nah, dalam analisis laporan keuangan terdapat dua metode. Yang pertama, metode analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Kemudian, metode yang kedua ada analisis time series dan forecasting, di mana analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan untuk di masa depan nantinya. Next, pada materi kedua membahas tentang analisis perubahan pendapatan. Jadi, analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perusahaan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga nantinya akan dapat diambil kesimpulan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Nah, lanjut pada materi ketiga membahas tentang analisis perubahan laba kotor, di mana analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari periode ke periode. Pada dasarnya, perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor nih teman-teman. Yang pertama, faktor penjualan, di mana hasil penjualan disebabkan oleh perubahan harga jual satuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan. Kemudian faktor kedua adalah harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata per satuan dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Pada materi keempat membahas tentang analisis titik impas atau break even point. Nah, pengertian titik impas atau break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan dan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Nah, pada diagram titik impas juga dikenal sebagai break-even chart atau break-even analysis adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba. Diagram ini juga memberikan gambaran tentang titik di mana pendapatan dan biaya sama, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian.
Pada titik ini juga perusahaan atau break even atau impas di antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperolehnya. Baiklah, kita beralih pada materi yang kelima mengenai analisis kredit. Perhitungan kebutuhan kredit adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan oleh individu atau suatu entitas untuk membiayai tujuan atau proyek tertentu. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Itulah tadi tujuan dari analisis kredit. Nah, pada materi terakhir atau materi ke-6 ini membahas tentang analisis kinerja keuangan. Jadi, kinerja keuangan menurut Fahmi 2012 adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi yang telah mereka tanamkan di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan semakin tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya kembali sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai resume materi mata kuliah analisis laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you next video.